Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, yang saya muliakan, berjumpa kembali dengan SHMH Sinau Hukum Melek Hukum, channel yang mempelajari hukum agar kita bisa paham hukum dan khususnya pada saat ini mempelajari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku nanti mulai 2 Januari 2026 yang bisa kita sebut dengan KUHP baru. Yang baru bergabung, ini channel yang membahas KUHP baru pasal demi pasal, satu-satunya channel yang membahas KUHP baru pasal demi pasal. Dan kali ini kita sudah pada video yang ke 196. Kita akan membahas pasal 397, masih membahas berkutat dengan surat keterangan. Kalau di pasal 195 dan kalau di video pada 195 dan di video 194 kita membahas tentang surat keterangan dokter. Namun untuk video 196 ini kita akan membahas surat keterangan yang selain dokter yang mengeluarkan. Supaya jelas, saya bacakan bunyi pasal 397 KUHP baru. Dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 3. Kategori 3 ini berarti 50 juta rupiah. Setiap orang yang A membuat secara tidak benar atau memalsu surat keterangan tidak pernah terlibat tindak pidana. Nah, ini bagian kepolisian ini, atau SKCK, surat catatan keterangan kepolisian. Namun di sini dituliskan surat keterangan tidak pernah terlibat tindak pidana. Nah, juga termasuk dari pengadilan juga mengeluarkan ini. Jadi pengadilan itu sesuai dengan undang-undang tentang pemilihan umum, Bapak anggota-anggota calon-calon yang akan mencalonkan diri sebagai pejabat legislatif atau pejabat eksekutif, misalnya bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, termasuk gubernur, wakil gubernur, presiden, wakil presiden, itu dia harus memiliki catatan surat keterangan ini. Nah, surat keterangan ini yang mengeluarkan salah satunya adalah kepolisian dalam bentuk SKCK, dan surat keterangan terlibat atau tidak terlibat tindak pidana ini dikeluarkan oleh pengadilan. Jadi ini bisa jadi dari pengadilan atau dari kepolisian. Kecakapan atau tidak mampu secara finansial. Ini Pak Lurah ini. Nah, kalau bahasa umumnya surat keterangan tidak mampu. Kalau kecakapan ini adalah terkait dengan cakap hukum atau tidak cakap hukum, atau juga dapat berarti tentang kecakapan kompetensi, kemampuan. Misalnya dia memiliki kecakapan, kalau dari dunia proyek pembangunan itu tukang itu kan harus punya sertifikasi kecakapan. Dia cakap, memiliki sertifikasi kan gitu. Termasuk juga sertifikasi guru, ini berarti kalau seperti ini kecakapan, guru yang bersertifikasi. Atau mungkin juga surat keterangan kecakapan misalnya ahli mesin, montir, tukang, sertifikasi lah, termasuk kecakapan dari dunia skill SAR dan sebagainya bisa jadi. Banyak untuk yang terkategori kecakapan. Kecakapan adalah kemampuan. Yang tidak mampu secara finansial itu tadi surat keterangan tidak mampu, kecacatan, berarti ini, atau keadaan lain. Sebetulnya dia cacat atau tidak cacat, bisa dapat diterangkan ke sebaliknya. Yang tidak cacat diterangkan cacat, atau yang cacat diterangkan cacat. Atau yang tidak cacat diterangkan yang tidak cacat diterangkan cacat, atau yang cacat diterangkan tidak cacat. Itu kan memalsu, tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Atau keadaan lain. Keadaan lain itu banyak. Contoh, kehabisan uang saku dalam perjalanan supaya mendapatkan bantuan atau rekomendasi apa dari kepolisian, nanti oleh kepolisian atau Satpol PP kemudian dibawalah ke
dinas sosial, kemudian dapat, oh ya Bapak dikirim ke sana, padahal tidak benar itu kan. Dengan maksud untuk mempergunakan atau meminta orang lain menggunakan, ya, mau digunakan sendiri atau menyuruh orang lain menggunakan, supaya diterima dalam pekerjaan tertentu. Ini contoh ini kan. Kalau surat keterangan melakukan tindak pidana dan sebagainya kan tadi itu, supaya dapat diterima sebagai anggota DPR misalnya kan, Dewan Perwakilan Rakyat. Atau misalnya dia kecakapan tukang, supaya dapat diterima sebagai tukang gitu kan. Kemudian surat keterangan kecacatan juga bisa, karena sekarang kan di undang-undang disabilitas itu kan sebetulnya setiap lembaga dan kantor itu diamanatkan oleh undang disabilitas untuk tetap merekrut berapa persen jumlahnya saya lupa, saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas. Termasuk juga saat ini ada perekrutan, dari informasi yang saya tahu, membaca dari berita itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga merekrut saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan atau memiliki kategori disabilitas. Tentunya disabilitasnya ini tertentu ya, yang sesuai dengan kebutuhan Polri. Namun dalam hal ini berarti surat keterangan bahwa yang bersangkutan adalah memiliki kecacatan, dalam hal ini disabilitas ini, berarti memang diperlukan, malah justru diperlukan bahwa beliau disabilitas di bla bla bla, sehingga masuk nominasi dari pendaftaran yang dibutuhkan yang saya uraikan tadi. Atau yang sebetulnya dia disabilitas diterangkan sehat normal, supaya dapat diterima di suatu pekerjaan, kan seperti itu. Atau menimbulkan iba dan pertolongan. Jadi gini, ini surat keterangan tidak mampu tadi, ke surat keterangan disabilitas yang tidak mampu secara finansial, supaya menimbulkan iba. Iba berarti orang lain supaya membantu. Oh ya Pak, ini begini untuk yayasan ini, akhirnya menyumbang, padahal itu bohong. Atau untuk pertolongan. Nah ini tadi, sebetulnya dia mampu, kemudian ngomong sama Pak Lurah tidak mampu, maka dia mendapatkan pelayanan gratis dari rumah sakit, padahal dia mampu gitu kan. Jadi kan kadang orang berpikir kan, kalau statusnya dia pegawai itu dianggap mampu, yang bukan pegawai itu tidak mampu, itu salah itu. Di Kulon Progo itu ada ini, betul-betul ini. Orangnya kayaknya tamatannya saya tidak tahu sekolahnya apa, tiap hari dia hanya pakai celana kolor aja, nggak pakai baju, kulitnya juga hitam. Saya tidak berani menyebutkan namanya ini, nanti takut saya dianggap ada persoalan lain. Tapi saya sebutkan ada itu di Kulon Progo itu. Tapi dia itu punya peternakan wayam, nilainya ratusan miliar itu. Kalau ditanya apa? Peternak ayam, tapi jumlah ayamnya ngeri. Nah, jadi menilainya jangan sampai dari segi penampilan ya, untuk berbicara mampu tidak mampu lah. Itu kalau orang-orang yang seperti itu, yang tiap hari hanya pakai celana kolor, kaos paling disampirin di pundak seperti dianggap orang tidak mampu, waduh salah itu. Padahal peternakannya ngeri itu, ratusan miliar itu nilainya. Jadi harus ada pengujian dan penelitian yang betul, sehingga pada saat membuat surat keterangan itu tidak salah. Kemudian ini ya yang dihukum dalam pasal 397 ini nih, yang membuat juga, kemudian yang menggunakan. Jadi yang menggunakan juga dihukum dengan hukuman yang sama, yaitu 1 tahun 6 bulan dan denda paling banyak kategori 3 5 bulan. Tapi ini saya terangkan lagi supaya lebih jelas, adalah yang dipalsu dalam hal ini adalah surat keterangan tidak pernah terlibat tindak pidana. Katakanlah ini SKCK dari kepolisian atau surat keterangan dari pengadilan. Kecakapan berarti kemampuan atau kecakapan hukum. Tidak mampu secara finansial, surat keterangan tidak mampu. Kecacatan, katakanlah dia memiliki penderita atau kekurangan atau keadaan-keadaan lain, sebagai contoh kehabisan uang saku dalam perjalanan.
Itu yang bisa saya sampaikan pada video yang ke-196 dan membahas pasal 397 KUHP baru. Apabila ada salah yang saya sampaikan, yang saya katakan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Kemudian saya berharap dengan sangat dan hormat pemirsa warga negara Kesatuan Republik Indonesia, saudara-saudaraku, untuk kita sama-sama memahami, mempelajari supaya kita paham KUHP baru. Maka tonton semua video Eza MH dari awal sampai akhir. Jangan di-skip untuk tidak gagal paham. Subscribe bagi yang belum subscribe, dan saya mengucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe serta nyalakan tanda notifikasi lonceng teng-teng agar update video-video yang diupload oleh channel kesayangan dan kebanggaan kita, Eza MH. Eza MH mengupload sehari 3 video, pagi, siang, dan malam. Salam Eza MH, sinau hukum, melek hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.